Okay, well, by the way, everyone can listen to my voice clearly? Yes, ma'am. Yeah. If you can turn on your camera, so I hope that I can see your face, everyone. Okay, thank you so much. By the way, we will continue our discussion about sentence, yeah, still about sentence. If in the previous meeting we talked about sentence structure, the main focus is capitalization. Then today, we will continue about sentence structure, but about subject verb agreement. Okay, ya. Before that, let me remind you about our discussion in the previous meeting about capitalization. We have done some assignment, yeah, some practice. Then I will explain again the rule of capitalization, and then we continue to subject verb agreement. So that let me share the material for today. So guys, actually the rule for capitalization only there are 4. Sebenarnya ada 4 ya, tapi yang nomor 4 ini dibagi jadi beberapa sub explanation lagi kayak gitu. Jadi lebih banyak. So, yang nomor 1 ya, yang kemarin yang paling gampang, kita harus pakai kata dengan kapital in the first word in a sentence. Jadi ketika memulai sebuah kalimat, kata pertamanya pasti menggunakan huruf kapital. The first word in a sentence, for example, my best friend is my dog. Nah, my di paling depan adalah kata pertama sebagai awalan dalam sebuah kalimat. Of course, we use capital. And then the second, the pronoun I. Maksudnya di sini adalah I. He and I never argue. Nah, jadi dimanapun tempatnya, ketika kita menuliskan I, saya, I, semua di tempat manapun, I pasti menggunakan huruf kapital. And then number 3, abbreviations and acronyms from the first letters of words. Jadi singkatan-singkatan itu biasanya pakai kapital. Ada contohnya USA, IBM kemarin ya, H, UN, VW, CBS, and so on, dan masih banyak lagi. And then number 4, all proper nouns include bla bla bla. Nah, ini ada A sampai J. Proper nouns itu adalah spesifik kata-kata spesifik yang dibagi menjadi 10. Nah, kata spesifik apa saja itu? So, let me show you the first, of course, about this. All proper nouns, the first proper nouns is about names of deities. For example, God, Allah, Shiva. Maksudnya adalah tentang ketuhanan. Jadi Tuhan di berbagai nama-nama Tuhan di berbagai religion semuanya dituliskan dalam huruf kapital. Contohnya ini ya, God, Allah, Shiva. Kemudian ada yang kedua, names of people and their titles. Kalau ada titles, nama orang beserta title-nya.
Di sini dicontohkan Mr. or Mrs. John Smith. Nah, yang maksudnya title di sini adalah tuan, nyonya, gitu ya. And then the name, of course. For example again, President George Washington, Presiden. Ya. But not a title without name. Gitu. Tapi kalau title saja tanpa ada namanya, dituliskan biasa tanpa huruf kapital. My math professor. Nah, profesor di sini kan title, tapi tidak ada nama orangnya. Jadi profesornya ditulis biasa. Kemudian some writers capitalize titles such as president and prime minister when they clearly refer to one person. Jadi ketika teman-teman menuliskan tentang misalkan tentang presiden, tentang kenegaraan dan lain sebagainya, atau menceritakan suatu negara, kemudian menyebutkan presiden atau pemimpin negara yang lainnya, nah itu boleh menggunakan kapital walaupun tidak ada nama orangnya, karena sudah jelas pemimpin negaranya adalah si orang A, si orang B, sebagainya, seperti itu ya. And then C, name of specific group of people atau kemarin nationalities, language, race, religions, and so on. For example, Asian, Japanese, American, nationality, sekumpulan orang, gitu ya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Kemudian names of specific places on a map. Jadi tempat yang sudah spesifik, sudah jelas, oh di sini di kota A, di kota B, di provinsi A, dan seterusnya. Jadi menggunakan huruf kapital. And then names of specific geographic areas. Jadi area geografi yang sudah spesifik atau sudah jelas. The Middle East, jadi negara Timur Tengah, misalnya Eastern Europe, kayak gitu ya, Eropa bagian timur. Jadi yang seperti itu, area geografi yang jelas seperti itu menggunakan huruf kapital, tapi tidak dengan arah kompas. Jadi kalau saya mau pergi ke selatan, south, east, seperti ini contohnya south, tidak dikapitalkan. And then name of days, months, and special days. Ini sudah jelas ya, special days misalkan hari-hari libur atau hari-hari besar seperti itu ya. Tapi tidak dengan nama musim. Jadi kalau musim, menyebutkan musim, dia tulis biasa saja. Kemudian names of specific structures such as buildings and so on ya, building, bangunan, entah itu jembatan, entah itu gedung pemerintahan atau mungkin tempat pariwisata. Ini seperti ini, jadi dikapitalkan. Kemudian name of specific organization. Jadi organisasi yang sudah jelas, misalkan State Department, Harvard University, New York Yankees, Bank of Canada, and so on. Jadi organisasi yang sudah ada atau tempat atau mungkin pemerintahan, agensi, bisnis, sekolah, dan lain sebagainya dituliskan dalam huruf kapital. And then next, names of school subject with course numbers. Jadi ini nama mata pelajaran atau mata kuliah ya. Business Administration 312, Chemistry 101. Nah, tapi tidak termasuk kelas tanpa nomor, kecuali bahasa. Karena kalau bahasa, language-nya tidak kapital, tapi negaranya dikapitalkan. Jadi kalau misalkan ini tanpa ada angkanya ya, seperti di atas, ditulis biasa. Tapi kalau ada angkanya, ditulis kapital. Atau mungkin kalau kita mungkin tidak ada angkanya ya, tapi nama mata kuliah gitu ya. Jadi bisa dituliskan dalam huruf kapital. Huruf pertamanya. Kemudian yang terakhir, of course, title of book, magazine, newspapers, drama, film, story, kayaknya karya-karya
sastra kayak gitu ya. Karya-karya yang karya sastra, bisa karya karya seni seperti itu, dituliskan dalam bentuk depannya huruf kapital dan di garis miring. Di sini dituliskan italicized or underline. Jadi boleh dimiringkan atau di garis bawah. Ini biasanya lebih umumnya dimiringkan. So by the way, that is the review from our discussion in the previous meetings. Is there any question before I continue to subject-verb agreement? No, ma'am. Okay. No. Okay, thank you. So let me continue to subject-verb agreement. Before I open the material, so what do you know about subject-verb agreement? Apa yang teman-teman tahu tentang subject-verb agreement? Bisa diberikan contoh. Anyone can answer about subject-verb agreement? Hello everyone, can you listen to my voice? Yes, yes. Okay. Anyone can share about your knowledge or your experience about subject-verb agreement. What is subject maybe? What do you know about subject? What do you know about subject? Anyone? If you are difficult to say in your microphone, maybe you can write in the chat room. Nobody wants to answer. Okay. So actually ada satu from Mbak Aulia, subject sentence that contains person or thing performing the action. Okay, thank you. Subject is the part of sentence, gitu ya, dilengkapi. The part of sentence that usually contains person or thing, yeah. And then verb. What do you think about verb? What do you think about verb? Verb is the action. Okay. Oke, itu tadi ya. Kalau subject is the person or the thing performing the action.
verb, the action or the activities or yeah. Okay, thank you so much, Mbak Aulia. And then actually, when we are writing, we can only write simple sentence. Jadi ketika kita menulis, tidak perlu memulai kalimat dengan kalimat yang sulit-sulit. Buat kalimat yang simple saja. Nah, simple di sini bukan berarti dia pakai simple present tense, simple past tense kayak gitu enggak. Tapi yang dimaksud simple sentence di sini adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan verb seperti itu. Jadi kalimatnya ada subjek dan verb. Itu yang membuat teman-teman bisa mengawali ini loh modal pertama ketika teman-teman harus menulis. Harus menuliskan apa? Nah, kalimat. Nah, kalimatnya harus mengandung subjek dan verb seperti itu. Example ya. Let me write in chat room. Misalkan paling gampang aja. I eat. Nah, that's sudah dengan teman-teman menuliskan I eat. Nah, berarti sudah bisa memulai sebuah kalimat yang benar. Nah, kalimat benar ini hanya terdiri subjek, kalimat yang benar dan simple ini terdiri dari subjek dan verb. Nah, sekarang teman-teman, silakan tuliskan di chat room satu kalimat paling sederhana yang ada subjek dan verb-nya. Silahkan write in the chat room. Write in the chat room right here a sentence with a subject and a verb. Silahkan. They run. Good. He's asleep. Okay. Lanjut. Yang lainnya. Kalimat pendek saja. Kalimat sederhana saja. I'm thirsty. We love. Okay. Terus. Lanjut. Cat meow. Meow is it a verb? Apakah meow itu verb, Mbak Ayu? Oke, lanjut. Yang lainnya. Bentar, saya cari dulu. They study. Good. I see. Okay. We dance. We fly. Okay. Then, yang lanjut. Oke. Meow ternyata masuk kata kerja. Cat meows. Ada. She speaks. Okay. He flies. He speaks. Okay. Okay, and then dikoreksi sama Mas Hamza. Thank you. Dan yang lainnya, kalimatnya Mas Hamza sendiri. Yang lainnya, Mbak Debbie, Mbak Lailul, saya belum melihat kalimatnya. Kalimat simple saja, subject, and then verb. Nggak perlu mikir pakai tenses apa. Oke, she's crying, mana lagi? I cry, oke. He wake, oke. Boleh pakai tenses apapun. I sit, oke. Lanjut, masih lanjut lagi. They pray, good. Then, apa lagi? She cooking, she cooks or she's cooking. Oke, boleh lah. Then next, ada lagi yang lain? He draws, oke. Oke, thank you. I'm sitting, oke, good. Ada yang sudah bisa mengombinasikannya ke tenses-tenses yang macam-macam ya.
She works. Okay, good. They cooking. They are cooking or they cook. Gitu ya. Walaupun saya bilangnya boleh pakai tenses apapun, tapi tetap disesuaikan ya. Oke, thank you. Oke, stop there. Yang sudah terlanjur ngetik, segera dikirim. Oke, stop. Nah, sebenarnya sudah paham toh ya. Ini sudah membentuk kalimat. Walaupun cuma 2 kata, cuma 3 kata karena ada dirinya mungkin. Nah, itu sudah termasuk teman-teman sudah bisa menuliskan sebuah kalimat yang benar. Kayak gitu ya. Walaupun mungkin beberapa kalimatnya benar, hanya saja tensesnya yang masih belum tepat. Tapi ini bisa dipelajari nanti di kelas-kelas grammar kayak gitu. Karena kelas kita kan kelas writing bukan kelas grammar. So, mungkin nanti error-errornya bisa diperbaiki lagi. Well, by the way, let me share the material our discussion today. So when we write sentence, we need subject and verb at first. Jadi pertama kita butuh subjek dan verb, gitu ya. So, teman-teman tadi pakai kombinasi yang ini. Nah, kayak kombinasi formula subject and verb. Jadi satu subjek, satu verb. Dicontohkan, Star Wars movies were international hits. Jadi the Star Wars movie garis 1 ini adalah subjeknya were di sini dia to be past, dia bisa sebagai verb kayak gitu ya. Kemudian ada kombinasi 2 subjek 1 verb. 2 subjek 1 verb. Contohnya gimana? Young people and adults enjoy it. Kayak gitu pun, hanya nggak sampai them, walaupun cuma sampai enjoy, teman-teman sudah bisa membuat satu kalimat simple yang benar. Ini 2 subjeknya kayak gimana? Berarti ada young people, kemudian karena ada 2, disambunglah, diberi conjunction and adults. Di sini berarti young people subjek pertama, adults subjek kedua. Kemudian verbnya enjoy, seperti itu. Kemudian ada kombinasi yang ketiga, 1 subjek, 2 verb. Dicontohkan seperti ini. The films entertained and thrilled. Ya, saya baca sampai sini aja, yang belakangnya nggak usah saya baca. Jadi sampai sini saja, itu sudah membentuk satu kalimat yang benar. The films, itu subjeknya. Entertain, menghibur. And thrilled, dan menakutkan. Jadi di sini kombinasinya ada 1 subjek dengan 2 verb. Verb yang pertama entertain, yang kedua thrilled. Kemudian ada kombinasi yang keempat. 2 subjek, 2 verb. Ketika ada 2 begini, ya berarti harus ada penghubungnya, ada conjunctionnya. Di sini kita pilih and, gitu ya. Luke Skywalker and his friends battled and meet, gitu misalkan. Luke, kalau saya baca lengkap, Luke Skywalker and his friends battled evil and made us laugh at the same time. Jadi Luke Skywalker, nama orang, subjek, kemudian disambungkan karena ada 2, menjadi disambungkan and, kemudian ada subjek yang kedua, his friends, kan? Ini subjek yang kedua, kemudian verbnya, verb yang pertama battled, kemudian verb yang kedua made, seperti itu ya. Jadi di sini kebetulan karena ini menceritakan film kayaknya. Jadi tenses yang dipakai itu simple past tense. Nah, ketika teman-teman menulis boleh pakai tenses apapun disesuaikan dengan topiknya atau cerita yang ingin disampaikan. Apakah butuh menceritakan keseharian, butuh menceritakan yang sudah lampau, jadi disesuaikan sesuai tensesnya, ya. Jadi ini subject verb agreement atau kombinasi simple sentence dengan hanya terdiri subjek dan verb saja.
kita bisa membuat kalimat dengan 4 kombinasi. Yaitu yang pertama, 1 subjek 1 verb, kemudian yang kedua 2 subjek 1 verb, yang ketiga 1 subjek 2 verb, yang keempat 2 subjek dan 2 verb. Ketika ada 2 seperti ini, mungkin subjeknya yang 2 atau verbnya yang 2 atau dua-duanya 2, subjeknya 2, verbnya 2. Nah, itu butuh bantuan conjunction. Ya, jadi harus ada penghubungnya. Di sini penghubungnya and, di sini ya, and. Seperti itu. So far, is there any question before I continue? No, ma'am. Okay. Okay, let me continue. Nah, subject verb agreement ini juga ada hubungannya dengan single and plural. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman kan I cry, she speaks, gitu kan ya. Terus ada yang dikoreksi sama teman-teman. Ada yang menuliskan she speak gitu ya. Jadi kalau she, nah teman-teman mungkin ingat are you with it pakai verb one, he she it pakai verb s seperti itu ya. Jadi ketika kita menuliskan she, nah misalkan subjeknya she, jadi speak-nya menjadi speaks, ada s-nya di belakang speak gitu ya. Tapi kalau I speak gitu ya, tanpa s kayak gitu. Kemudian I cry, misalkan sudah benar karena subjeknya I, cry-nya tanpa ada tambahan apapun. I cry. Tapi kalau he menjadi he cries misalkan ya, gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan singular and plural for the subject. Nah, ini dicontohkan seperti ini. My sister is married. My sisternya hanya satu gitu ya. Jadi verbnya di sini dia memakai is. Karena my sisternya atau subjeknya hanya satu. Kemudian my sisters are married. It means plural. Berarti my sisternya ada lebih dari satu, ditandai dengan S di belakang. My sisters are married. Gitu ya. And then, how about this? My brother and I are single. Be careful. Biasanya kalau ada I, gabungan dua subjek ya, I-nya dituliskan di belakang. Jadi my brother dulu, kemudian I, nah, kemudian verbnya mengikuti jumlah subjeknya. Jadi subjeknya adalah brother and I. Banyak nih ya. Jadinya bukan is, bukan am, tapi are. My brother and I are single. You and I are single. Kayak gitu. So for these examples, anyone get confused about this? Ada yang bingung tentang ini? No. Ya, nanti misalkan aku nggak bisa ngikuti karena sinyal dan lain sebagainya, bisa dilanjutkan rewatch recording ini atau tanya teman-teman ya. Then again, nah ini masih ada lanjutannya. When a sentence with the word there in the verb be, the subject follows the be verb. Look ahead to see whether to use a singular or plural verb. Nah, ini misalkan contoh there be itu ada there is, there are, there was, there were. Nah, dilihat belakangnya. Kapan kita menggunakan there is? Kapan kita menggunakan there are? Kapan kita menggunakan there was? Kapan kita menggunakan there were? Anyone can give comment about this example? You can write in chat room. Boleh dituliskan di chat room perbedaan pakai there is, pakai there are, pakai there was, pakai there were.
If you can unmute your microphone and explain, it's better. But if you cannot, you can write in chat room. Okay, from Melissa, there is karena studentnya hanya satu. There are karena muridnya ada 3. Okay, thank you so much. Jadi based on yang setelah there be ini ya. Jadi ketika kita menuliskan ini kita harus mikirin dulu. Setelah there is atau there are ini apakah kita menyebutkan benda satu ataukah benda lebih dari satu? Oke. Kalau kita ingin menyebutkan benda hanya satu atau tidak sama sekali, kita bisa mengatakan there is a student. Kemudian there was a reason misalkan. Sebuah dan tidak ada, ini kan no reason, berarti tidak ada alasan gitu maksudnya. Untuk satu dan tidak ada bisa menggunakan there is atau there was. Untuk yang lebih dari satu kita bisa menggunakan there are, atau kalau kita menciptakan yang lampau there were. Ada lagi dari untuk satu orang, there are untuk lebih dari satu. Gampang ya. Pelajaran SD kayaknya. Oke, so be careful untuk benda-benda yang satu atau benda yang tidak dihitung, tidak ada. Nah, boleh pakai there is atau there was. Itu yang benda yang dihitung lebih dari satu. Atau ini, nah many reasons. Dia tidak menyebutkan berapa ya, tapi banyak. Nah, kita menggunakan there were atau there are. By the way, the duration will end. But please join again in the same link ya. Kalau Zoom-nya mati, tolong join lagi di link yang sama. Oke? Kita masih ada beberapa penjelasan lagi. Oke, thanks Surya. Mas Hamza. Oke. Once again ya, if the Zoom is running out, so please join with the same link. Masih ada lagi. Ini masih banyak. Wah. Stop here. So number 2, ketika kita menemukan prepositional phrase. Ini keahliannya Mas Hamzah itu. Frase-frase ini guys, Mas Hamzah ya. Oke, jadi contohnya itu kayak gini. One of my sisters, the color of her eyes, 6 kinds of rice. So, kalau waktunya habis, please join again ya. Sekali lagi saya ingatkan ketika Zoom-nya off, tolong masuk lagi di link yang sama. Ya, ma'am. Okay, number 2 about prepositional phrase. Jadi gabungan kata yang pakai of gitu ya biasanya ya. Atau with, in, at, on. Nah, dicontohkan seperti ini. Di sini kita bahas lagi ya. Contohnya seperti ini. One of my sisters is a singer. The